Kalau untuk masas itu ada beberapa titik ya yang harus kita fokusin Mbak, terutama di kemampuan bibirnya. Jadi maaf, dari bawah hidung kita melingkar ke bawah. Jadi ini sebenarnya untuk meningkatkan kekuatan otot-otot bibir. Ini yang kita lakukan masas gitu. Tapi kita perhatikan kekuatannya. Kekuatan itu kita nilai dari apa? Durasinya. Gitu. Durasinya mungkin anak buka mulutnya. Oke, dia bisa buka mulut, tapi kan sebentar. Cuma sedetik gitu misalnya. Betul. Terus setelah itu kita meminta anak untuk merapatkan bibir ya? kedua bibir menggunakan spatel. Ingatkan lagi, bukan menggigit menggunakan gigi, menggunakan bibir. Karena kita fokus ke titik latihan bibirnya. Super Kids Talk, conversations that educate, care, and empower. Halo Super Parent, kembali lagi dengan saya di Super Kids Talk, yaitu sebuah ruang percakapan yang Super Kids hadirkan untuk membersamai Super Parent yang ada di rumah dalam proses menemani tumbuh kembangan Anda. Nah, di sesi kedua kita kali ini yaitu kita akan mempraktekkan bagaimana cara menstimulasi oromotor anak-anak di rumah gitu ya Miss ya. Di sesi kita kali ini nanti Miss Indah akan menunjukkan beberapa contoh stimulasi oromotor yang biasa dilakukan pada anak, dan ada beberapa diantaranya bahkan mungkin bisa menjadi ide stimulasi sederhana yang dapat Super Parent lakukan di rumah ya, tentunya dengan bahan-bahan atau mungkin dengan alat yang mudah didapatkan oleh Super Parent ya gitu. Oke Miss, sebelum kita masuk ke sesi praktik, mungkin Miss Indah bisa menjelaskan terlebih dahulu ya gitu. Sebenarnya apa tujuan dari stimulasi oromotor ini perlu dilakukan oleh Super Parent di rumah? Jadi tujuan dan fungsinya itu adalah kita meningkatkan kemampuan otot-otot terdiri dari bibir, gigi, lidah, rahang, langit-langit keras dan langit-langit lunak. Jadi memberikan stimulus ya, gitu. Jadi ada beberapa stimulus yang akan kita lakukan, yang tadi memang seperti latihan masas oral, terus yang kedua brushing oral, terus juga nanti kita ada aktivitas meniup, itu untuk melatih pernafasan seperti itu. Oke, berarti tujuan diberikan stimulasi oromotor yaitu untuk meningkatkan fungsi, betul ya? Meningkatkan fungsi dari kemampuan dari otot-otot tadi. Oke, baik. Kemudian kalau memang Super Parent ingin melakukannya di rumah nih Miss, kira-kira apa saja sih alat pendukung gitu atau alat yang dibutuhkan oleh Super Parent untuk melakukan praktek stimulasi ini di rumah? Mungkin boleh dibantu sebutin dulu. Jadi gampang sekali alat-alat yang dibutuhkan parents di rumah sebetulnya seperti alat tiup-tiup bubble gitu. Terus kalau apabila punya fluid, terus juga biasanya kita melakukan brushing oral ini kita ada 3. Kita yang kita pakai ada beberapa saja, nanti saya tunjukkan. Terus juga nanti dilakukan masas oral. Kalau untuk masas oral tuh simple aja, kita butuh oil supaya tidak lecet di area pipi anak, gitu seperti itu. Terus juga ada lagi yang namanya tong spatel atau stick es krim orang bilangnya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Kemudian itu yang biru-biru menarik itu apa Miss? Oke, biasanya kalau kami di lapangan biasa kami gunakan biar lebih higienis menggunakan hand gloves. Apabila parents tidak ada ya udah dengan kondisi tangan yang sudah bersih dituangkan menggunakan oil. Oke, sebelum kita praktik nih Miss ya, kondisi anak yang seperti apa yang dia udah siap nih diberikan stimulus gitu? Kan ada kadang anak yang dia lagi nggak mood atau apa gitu. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu dari anak ini saat dia dinyatakan siap diberikan stimulus oleh orang tuanya? Biasanya kami menyarankan ke orang tua itu saat dia sebelum mandi. Sebelum mandi? Ya, karena mereka sudah dengan kondisi siap mandi. Mungkin kalau misalnya dalam keadaan sebelum
tidur atau tidur itu mungkin anaknya lagi nggak mood gitu. Takut ngantuk ya? Iya gitu. Jadi lebih baik ya udah sebelum mandi mami mungkin diperbolehkan untuk melakukan stimulus, terutama di masas ya. Di masas oral sama brushing. Mungkin brushing itu saat dia lagi mandi, brushing ketika membersihkan area intraoralnya nanti itu menggunakan alat sikat itu. Kemudian untuk stimulasi oromotor itu dia ada beberapa tahapan sih Miss. Dan ada apa aja gitu, mungkin boleh disebutin sebelum kita masuk langsung ke prakteknya ya. Jadi ada beberapa stimulus ya yang akan kita lakukan untuk stimulasi oral motor ini gitu. Yang pertama masas oral. Jadi masas ini seperti pijit ya gitu di area-area oral seperti bibir, pipi. Terus juga akan kita lakukan brushing. Nanti brushing ini akan saya jelaskan lagi brushingnya seperti apa gitu. Jadi brushing ini pun tidak hanya sekedar sikat-sikat ya. Jadi ada gerakan tertentunya. Betul, ada gerakan mungkin di area pipi kanan kiri. Lalu juga nanti akan ada aktivitas menggigitnya, mengunyahnya. Terus nanti ada di bagian lidah, mungkin akan kita sikat secara halus karena itu akan menstimuluskan di bagian-bagian oral itu. Terus juga nanti penggunaan tong spatel. Nah, ini biasanya penggunaan tong spatel diperuntukkan khusus bibir dan lidah. Bibir dan lidah. Betul. Jadi mungkin terutama anak-anak dengan kasus yang bibirnya belum sempurna katuknya, jadi harus kita latih dengan memperkuat otot-otot bibir dengan menahan tong spatel. Seperti itu. Terus juga gerakan lidah, mungkin anak yang masih kesulitan menggerakkan laterasi lidah kanan kiri akan kita bantu gitu akan kita bantu nanti menggerakkannya. Biasanya kita menggunakan rasa entah itu berupa madu, itu boleh dicoba dengan kecap pun ya, tergantung kesukaan anak. Berarti kalau dengan madu bisa ya? Bisa banget. Diapain tuh Miss madunya? Dikasih ke sini supaya dia mau ngikuti gerakan? Jadi biasanya kita menaruh madu itu di ujung bibir ya, agar anak itu bisa memelet ya, maksudnya menggerakkan antara lidahnya ke kanan ke kiri untuk dia bisa merasakan itu. Terus juga apabila dengan anak-anak yang kesulitan dengan lidahnya naik ke atas velum, itu akan kita bantu nantinya untuk menaikkan lidahnya ke atas gitu. Menggunakan tong spatel tadi. Jadi tadi urutannya adalah pertama masas, kemudian yang kedua brushing, terus juga dengan aktivitas meniup, terus juga nanti penggunaan tong spatel, yang itu buat untuk menggerakkan laterasi lidah. Setelah itu baru simulasi gerakan-gerakan kecil ya, seperti mengembungkan pipi, memonyongkan bibir, menggerakkan lidah kanan kiri seperti itu. Sepertinya saya udah nggak sabar nih Miss, udah pengen mau nyoba gitu ya, gitu. Mau apa aja nih gitu. Berarti kita butuh bantuan model ini ya, butuh bantuan model untuk memperagakan ya. Betul. Kita sekarang dibantu oleh salah satu tim dari Superkid ya untuk menjadi model supaya nanti Miss Indah lebih mudah ya dalam mempraktekkan stimulusnya nanti gitu. Miss, jadi yang pertama kita apa nih Miss stepnya Miss? Yang akan kita lakukan yaitu masas dulu ya. Jadi saya akan memberikan contoh cara masas seperti apa yang harus orang tua lakukan nanti. Yang harus dibutuhkan sih yang pasti oil ya. Oil, terus kalau parent nggak ada oil khusus ini ya, bukan minyak ini ya. Pokoknya sebenarnya minyak zaitun juga boleh gitu. Yang penting oil aja yang bisa tidak memberikan lecet disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan anaknya. Ada mungkin yang kalau dia ternyata nggak cocok sama ini, mungkin boleh pakai yang lain gitu ya. Jadi kalau orang parent tidak mau menggunakan hand glove, tidak perlu apa-apa, yang penting dengan kondisi tangan sudah bersih. Dipastiin harus bersih dulu ya. Jadi untuk saat ini saya harus menggunakan hand gloves dulu. Mungkin ini cara-cara untuk stimulus masas ya. Jadi orang tua menuangkan oil, terus
di titik-titik mana yang harus kita lakukan massage gitu. Nah kalau dari saya sendiri akan lebih fokus ke kalau untuk massage itu ada beberapa titik ya yang harus kita fokusin Mbak, terutama di kemampuan bibirnya. Jadi dari bawah hidung kita melingkar ke bawah. Jadi ini sebenarnya untuk meningkatkan kekuatan otot-otot bibir. Ini yang kita lakukan massage gitu. Jadi parents di rumah terserah mau beberapa kali, senyamannya anak, sekondusifnya anak. Biasanya beberapa anak itu kan nyaman, jadi betul. kita kondisikan karena saja. Disentuh ya mungkin Betul. Jadi kita kondisikan aja untuk anak-anak terserah beberapa kali. Yang penting kita melakukan dengan titik yang benar gitu. Jadi dari bawah hidung sampai ke bawah bibir, memutar itu terserah beberapa kali. Terus juga mungkin dari bawah dagu ke arah pipi. Di bawah ke atas berarti ya? Iya gitu, karena ini titik-titik otot pipi dan rahang. Gitu. Jadi untuk dilakukannya terserah beberapa kali, senyamannya anak. Terus juga dari bawah hidung ini itu apa Miss? Berputar? Enggak. Atas bawah? Jadi di bawah hidungnya kita ingin. Oke, terus juga dari pipi ya, kita memutar spiral. Nah, kita kondisiin juga kalau anaknya akan kita tahan, tapi nggak terlalu kuat ya. Jadi memutar saja, nah senyamannya aja gitu. Karena ini adalah untuk melatih otot-otot pipinya, maksimal, pipinya untuk lebih kuat gitu. Dilakukan 5 kali gitu cukup nggak Miss? Bisa, terserah sekondusif anaknya. Jadi tidak ada patokan harus berapa kali, terus harus beberapa kali pengulangan, itu senyamannya aja. Jadi yang penting kita tahu di otot di titik mana. Pertama tadi di otot di titik bibir itu memutar. Setelah itu dari dagu ke atas. Ini adalah titik rahang ya, karena ini rahang ke pipi. Untuk senyum, namun setelah itu dari bibir atas, terus juga bisa di bibir bawah supaya lebih mengatap, lebih kuat bibirnya. Terus juga di pipi, melingkar ya? Iya, melingkar. Terus kita lakukan berlawanan. Nah, betul. Itu adalah aktivitas massage oral. Dilakukannya senyamannya anak. Tapi anak. kalau idealnya 5 kali cukup atau kurang? Cukup setiap gerakan ya? 5 kali. Terus juga kalau misalnya anak tidak memungkinkan ya 2 atau 3 kali aja tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita tahu titik-titik mananya aja. Tadi dari titik di bawah hidung melingkar itu mulai otot bibir. Terus juga kita di dagu ke atas itu otot pipi ya, pipi dan rahang. Terus juga bibir atas, bibir bawah, terus melingkar, terus berlawan. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 5 gerakan tadi ya stimulusnya ya. Aktivitas massage oral. Gitu. Siap. Terus tadi itu yang aktivitas massage massage oral. Nah, terus untuk aktivitas yang kedua kita lakukan brushing. Jadi apabila parents tidak ada brushing seperti ini, bisa menggunakan silikon finger. Tapi itu bentuknya kan beda-beda ya? Atau sama Tidak, aja? sama ya. Jadi dia hanya satu, itu nanti kita menstimulus aja. Nanti sebenarnya fungsinya itu sama, tapi bentuk sikatnya saja yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya parent punya di rumah seperti ini, yang kita pakai adalah step 1 bulan, terus sama step 2 brush. Step 3 nya nggak kita pakai ya, karena itu cuma fokus ke
membersihkan gigi aja. Oke, Gitu. berarti Jadi ada betul. tiga bentuk ya, itu Iya, ya, jadi yang kita digunakan pakai hanya 2 aja. Yang kita pakai hanya ini saja. Oke. Terus apabila anak belum terbiasa ketika disikat, dia ini kan harusnya menggunakan madu. Madu. Iya, apabila kalau anaknya tidak mau menggunakan madu, mungkin digantikan dengan kecap, jeruk, Oke. itu boleh, terserah gitu. Tergantung mana yang Benar, anak suka ya. gitu. Mungkin ada beberapa orang tuh, boleh nggak Miss aku coklat? Boleh saja, tapi sedikit saja ya, gitu. Tidak perlu banyak-banyak kayak gitu. Jadi kita pakai 2 sikat ini. Nah sebenarnya sikat ini sama saja fungsinya, gitu. Tapi mungkin bentuknya saja yang berbeda, kayak gitu. Nah kalau sikat yang bulat ini biasa kita pakai untuk fokus ke area pipi dalam. Pipi dalam. Iya gitu. Biasanya anak-anak yang punya sensitivitas orang tadi, kayak dia belum terbiasa kayak disikat terus Ada dia kayak sentuhan ada di- makanan dia kayak Oh, gitu. oke, Jadi oke. kita harus melakukan stimulus ini. Jadi sikat ini, maaf, latihan buka dulu, meminta anak untuk membuka mulut, gitu. Nah ketika melakukan buka mulut itu, buka mulut, nah jadi sikat ini harus masuk. Maaf ya. Dan menyentuh pipi bagian dalam. Ya betul, itu memutar. Memutar. Ya sikat seperti biasa, jadi memutar. Sikat secara halus aja ya, Mbak. Jadi untuk memberikan rangsangan aja Oke, sebenarnya, oke. memberikan rangsangan aja. Tuh, terserah beberapa kali, mau 2 kali atau 3 kali, senyamannya anak juga. Ya. Kita kembalikan senyaman anaknya juga. Terus kanan dan kiri kita lakukan sama. Seperti itu. Terus juga itu di area pipi ya. Ya. Ada kita biasa melakukan di area lidah juga. Dengan sikat yang sama ya, Iya, Mas? betul. Lidahnya tetap ada. Nah, biasanya nih yang saya perhatikan beberapa orang lakukan, lidah itu mereka menggosoknya ke arah luar. Oh. Sebenarnya itu kurang bagus ya, otomatis saliva atau air liur anak tuh akan Keluar. Iya, ngecas lebih ya baik, jadinya. iya betul, lebih baik kita tarik ke dalam aja. Jadi kita sikat secara halus saja sebenarnya. Arahnya ke dalam Iya ya? betul. Nah jadi dengan posisi ini kan memang tujuannya untuk memberikan rasa Iya, rangsangan rangsangannya. ya, rangsangan taktilnya ya, Iya. gitu. Seperti ini, kayak gitu. Senyamannya anak beberapa kali saja. Oke. Terus juga dan sikat ini juga Mbak, kita bisa pergunakan untuk latihan menggigit. Oke, jadi untuk meningkatkan kemampuan koordinasi rahang. Jadi yang pertama meminta anak untuk menggigit. Apabila anak tidak mau menggigit nih, otomatis harus kita pelan-pelan ya. Rahangnya ini ya senyamannya anak. Jadi minta anak, ayo gigit gitu. Jadi diarahkan Ya, untuk membuka dan menggigit ya. Betul. Jadi meminta anak untuk menggigit, gigit yang kuat dulu, seperti itu. Terus yang kanan kiri ya kita lakukan sama, kanan gigit kiri. juga, gitu. Setelah menggigit, kita rasa gigitannya sudah kuat nih. Oke, prosesnya menggigit sudah, tadi mengunyah, seperti mengunyah. Ya. Tapi sikat masih di dalam ya? Iya itu ya? betul. Oke. Jadi meminta anak untuk, dan kita pun sebagai parents harus mencontohkan juga. Oke. Jadi tadi menggigit kanan dan kiri, Kanan dan kiri. lalu meminta Mengunyah. anak untuk mengunyah. Jadi akan kita tahu nih kemampuan rahangnya tadi. Oke, kanan kiri. Oke, biasanya kita pengen koordinasi kanan dan kirinya optimal. Ya. Biasa kan ada anak yang giginya cuma sebelah sini Iya, aja betul. nih, dia Satu nggak mau sisi di aja. sebelah sini gitu kan. Jadi kita pakai yang sikat yang kedua tadi. Oke. Nah, sikat yang kedua ini untuk menggigit. Pertama menggigit dulu. Jadi menggigit dengan kuat. Oke, apabila anak menggigitnya sudah kuat, baru meminta anak untuk mengunyah. Kunyah. Nah, kita rasa koordinasi rahangnya udah bagus. Oke, kita lakukan beberapa kali senyamannya anak, seperti itu.
Berarti sikat 1 dan 2 yang digunakan itu bentuknya sama ya? Iya, betul. Memang fungsinya untuk misal kita butuhnya di sisi kiri dan kanan, maka kita gunakan keduanya. Kemudian tadi kan disampaikan di awal ya Miss ya, kita gunakan madu. Nah, madunya itu kita berikan di sikatnya atau gimana? Ya, ketika dilakukan brushing ini kita berikan madu itu disikat seperti ya. kita membersihkan gigi di pasta gigi ya. Jadi biar anak itu ada sensasi rasa. Jadi enggak yang terlalu plain gitu ya. nggak ada rasa. Jadi kan kadang-kadang nggak mau. apa, Iya, apalagi betul. bagi mereka yang punya sensitivitas oral tadi. Jadi mereka merasa nggak nyaman kan gitu. Jadi mungkin kita lebih akalin dengan pakai madu bisa, terus pakai selai boleh, sari jeruk, terus juga kecap, gitu. Coklat pun boleh, tapi sedikit Kayak saja. sedikit aja. Benar, seperti itu. Itu teknik dari brushing oral. Terus itu tadi yang massage dan brushing. Kalau simulasi nih, simulasi gerakannya seperti apa? Nah, biasanya kita melihat dulu. Kadang-kadang kan anak ini nggak terlalu kondusif ya. Betul. Jadi kita memposisikan senyaman anak. Tapi yang saya harapkan apabila anak yang sudah kooperatif, mungkin parent harus coba lakukan dengan duduk, karena itu akan mempengaruhi kontrol posturalnya. Karena itu adalah pernafasannya. Apabila anak dengan posturnya kurang baik, menunduk gitu ya, itu membungkuk itu otomatis ya pernafasannya akan jelek. Karena koordinasi ini kan semuanya ada di batang otak kita untuk kayak tegak. Jadi duduk yang benar harus gimana nih Miss? Biar dicontohkan. Ya, diusahakan ya. Jadi kalau apabila anak ini belum kondusif, ya tidak apa-apa dengan tiduran atau rebahan saja. Tapi kalau apabila anaknya sudah kondusif, coba kita posisikan dengan duduk sebetulnya. Posisikan dengan duduk karena untuk lebih meningkatkan ke kontrol posturalnya tadi, pernafasannya tadi, seperti itu. Terus senyamannya anak, tidak terlalu membungkuk, ya udah anaknya sudah nyaman dan baru kita lakukan tadi kayak massage, brushing, baru simulasi oralnya. Nah, simulasi oral ini ada beberapa simulasi yang harus yang mungkin parent harus lihat gitu, karena prinsip dasarnya kita bukan hanya meminta anak, anak sudah bisa gerak nih, dia buka mulut. Tapi kita perhatikan kekuatannya. Kekuatan itu kita nilai dari apa? Durasinya. Gitu. Durasinya mungkin anak buka mulutnya. Oke, dia bisa buka mulut, tapi kan sebentar. Cuma sedetik gitu misalnya. Betul. Nah, mungkin di sini saya contohkan dari yang pertama ya. Jadi ada penanganannya juga secara hierarki. Mungkin lidahnya Miss, nanti dulu. Lidah itu adalah bagian paling terakhir. Gitu. Jadi ada urutannya. Betul sekali. Apabila kita fokus ke titik lidahnya, kalau buka mulutnya belum sempurna bagaimana? Gitu. Jadi yang harus kita contoh meminta anak itu membuka mulut dulu. Nah, membuka mulut pun ada penilaiannya. Jadi sebisa mungkin anak harus membuka mulut minimal 2 jari kita dulu. 2 jari. Buka A. Nah, kalau rasa anaknya oke, coba kita naikin 3. Nah, kita berikan 5 detik. Itu kita bisa menilai seberapa kuat. Oke, jadi meminta ayo buka mulut A. Nah, jadi ketika 3 jari kita udah masuk ke anak ya. Oke, kita rasa kekuatan rahangnya oke gitu. Terus juga kita coba lepas, buka lagi mulutnya A tanpa kita bantu. Jadi kekuatan rahangnya oke. Terus juga coba buka mulut A, tutup mulut A. Nah, jadi terserah beberapa kali, yang penting kita pastikan ya buka mulutnya menurut kita kekuatan rahangnya oke nih. Gitu. Itu dari simulasi buka mulut gitu. Jadi membuka mulut ini tadi di bagian rahang. Di rahang. Sekuat apa kekuatan rahangnya dia. Gitu. Terus yang kedua adalah bibir. Bibir ini
beberapa anak yang bibirnya belum mengatuk secara sempurna. Yang biasanya maaf sekali anak-anak yang dengan masalah open lip, gigi tonggos. Ya. Jadi mereka untuk Mengatupkannya susah ya. kesulitan gitu. Jadi diusahakan juga parent melihat struktur tadi ya, struktur bentuk oralnya, terutama di bibir, rahang, lidah, gigi juga. Terus juga ketika merasa ini ada open lip, giginya terlalu ke depan, mungkin bisa ke dokter gigi gitu. Terus juga mungkin dengan anak-anak yang kasus drooling, nge-chest yang secara berlebihan. Nah itu kita lakukan tetap sama seperti massage sama brushing. Terus juga kita menggunakan alat tongstatel karena bibir mereka itu belum begitu kuat, mengatupnya belum sempurna. Nah mungkin parent di rumah bisa dicoba menggunakan tong spatel atau stick es krim. Stick es krim yang bisa ditemukan lebih mudah ya. Sisa stick es krim itu bisa dioles dengan madu apabila anak itu mau menggunakan rasa. Terus setelah itu kita meminta anak untuk merapatkan bibir ya? kedua bibir menggunakan spatel. Diingatkan lagi, bukan menggigit menggunakan gigi, menggunakan bibir. Karena kita fokus ke titik latihan bibirnya, seperti itu. Buka, tahan. Nah ini senyamannya anak. Kembali lagi ke senyamannya anak. Terserah. Dan dicontohkan oleh orang tuanya ya, mungkin berhadapan supaya anak juga tahu contohnya seperti apa ya. Jadi anak harus diminta anak untuk merapatkan kedua bibirnya dengan durasi kita pastikan 5-10 detik. Kita rasa kokotan bibirnya lumayan kuat. Terus juga sama apabila kadang anak itu masih lemah, kadang masih gampang jatuh. Kita tingkatkan lagi. Ulangi lagi ya? Iya, kita tahan, kita sambil nahan. Jadi boleh diberikan bantuan ya? Iya, karena kan kita melatih fungsi otot-ototnya tadi ya, karena memang otot-ototnya belum kuat secara sempurna ya. Jadi berarti kita bantu, minta anak untuk merapatkan kedua bibir menggunakan tong spatel. Gitu. Misalnya 10 detik sudah bisa, perlu kita ulang lagi atau enggak? Boleh, mungkin kita naikin nih durasi 15 detik. Jadi gitu. Digradasi ya? Betul, gitu. Jadi kita lakukan beberapa kali repetisi saja lebih nyaman. Ini melatih otot-otot bibirnya, seperti itu. Terus tadi kalau bibir sudah kita kembali ke pipi. Pipi ini kita simulasi meminta anak untuk mengembungkan. Kembali lagi parent untuk mencontohkan lagi. Kayak ayo gembungkan pipinya, gendutkan pipinya. Gitu. Nah, jadi pertama meminta anak tuh mengembungkan dulu. Ketika anak sudah mampu, ayo kita coba lagi gitu. Beberapa kali senyamannya anak, semampu anak, kita rasa sudah cukup. Kita pengen biar lebih kuat lagi. Kita menggunakan minum. Meminta anak untuk minum. Menahan air di dalam pipi sebelum berkumur ya. Jadi meminta ditahan dulu gitu. Tapi kan beberapa anak terkadang tidak kondusif ya gitu. Jadi disesuaikan saja sebetulnya. Kalau anaknya tiba-tiba dia telan, diusahakan. Berarti paling aman pakai airnya harus air minum ya. Jangan air keran ya, karena anak-anak takutnya ntar ketelan betul. Jadi ya diusahakan ketika anak masih coba lagi, yuk kita coba lagi. Itu dengan durasi, kembali lagi durasi kita mainkan berapa detik gitu. Menahan air di dalam pipi gitu. Awalnya mengembungkan, kita rasa sudah mampu, kita pakai air yuk, kita minum. Jadi anak untuk minum. Jadi di sini dicontohkan. Jadi pertama tadi coba gendutkan pipinya. Itu ketika rasa dia sudah mampu, nah lalu kita kasih minum gitu. Ayo gendutkan, tahan ya, tidak diminum ya. Itu tahan ya, tidak diminum. Terus kalau kita rasa anak ini skillnya udah bisa kita naikin,
Apabila anak belum mampu, ya kita latihkan berulang lagi seperti itu. Itu tadi untuk meningkatkan otot Pipi. Jadi pertama ya cuma menggembungkan pipinya dulu. Iya, menggembungkan kemudian pipi. kita berikan minum untuk menahan air, coba tahan di dulu dalam gitu pipi. ya. 5 menit, 5 detik, Iya, 10 detik, oke. Setelah itu diajak baru untuk kita ajak berkumur. berkumur. Oke. Gitu. Dengan senyamannya anak aja ya, senyamannya anak gitu. Itu untuk stimulasi pipi ya. Iya, betul. Tadi bibir sudah, rahang, bibir, pipi. Sekarang bagian paling terakhir itu adalah lidah. Lidah. Oke, bagian lidah ini memang sangat disorot. Maksudnya dalam arti, oke, mungkin lidahnya, mungkin ininya. Oke, tadi yang saya jelaskan ada tahapan-tahapannya. Kalau kita hanya fokus di lidah, kalau membuka mulutnya belum sempurna, pasti akan kesulitan. Gitu. Jadi kita pastikan anak ini sudah mampu dalam membuka tutup mulut, terus bibirnya sudah kuat, pipinya sudah kuat. Bagian terakhir adalah lidah, karena memang ada hierarkinya atau piramidanya. Jadi kita nggak bisa langsung kucuk-kucuk lidahnya ini mah. Ini saya ingatkan lagi ke orang tua atau beberapa teman juga ketika kadang-kadang kita nggak hanya fokus di lidahnya saja, tapi kita pastikan ada tahapannya yang harus kita lewati seperti itu. Nah, memang yang paling tersorot biasanya bagian lidah. Nah, lidah ini hal yang paling krusial ya di bagian orang motor gitu. Jadi maaf saya duduk. Kalau untuk lidah sendiri, Mbak, tadi kan kita merasa anak sudah mampu buka mulut kan? Mampu buka mulut, terus bibir oke, rahang oke, terus pipinya sudah oke. Saatnya kita meminta, ayo buka mulutnya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan meminta anak untuk menjulurkan lidah keluar dulu. Melet ya biasanya. Gitu. Nah, oke, ketika anak belum mampu, nah kita katakan kalau apabila anak itu belum mampu, ya kita usahakan menggunakan tong sepatu lagi untuk memancing ataupun menggunakan sikat, tapi tidak yang berlebihan. Takutnya nanti saliva akan keluar gitu atau mencesnya gitu. Jadi meminta anak membuka mulut, buka mulutnya, ayo keluarkan lidahnya. Gitu, anak sudah mampu nih Mbak mengeluarkan lidahnya secara keluar. Oke, coba buka mulut, julurkan lidahnya keluar, tahan ya. Nah, kita meminta anak untuk menahan itu melatih durasi kekuatannya sebenarnya untuk durasinya seperti itu. Nah, apabila kita merasa anak ini udah oke, coba kita gerakkan lidah ke kanan, ke kiri. Oke, apabila anak itu tidak mampu, yaitu kita bisa pakai menggunakan madu. Kita sedikit saja kita taruh di kanan kiri. Madunya ditaruh di ujung bibir ya, biar anak tuh merasakan. Oke, jadi di kanan dan kiri ya. Betul. Jadi biar anak tuh merasakan ada rasa ya yang mereka tekan. Jadi ke kanan, ke kiri, seperti itu. Diulang beberapa kali. Senyamannya anak lagi gitu. Oke, itu menggerakkan laterasi lidah kanan kiri. Nah, kalau lidahnya ke atas, nah ini yang paling tricky kalau menurut kami sebagai terapis secara, karena beberapa kasus kalau anak yang tongue tie gitu. Tapi selama saya bekerja, ketika saya melihat sebagai terapis bicara, kita lihat dulu bentuk yang secara anatominya betul tadi itu ya. Anatomi bentuknya kita harus melihat dulu anatomi, kita lihat struktur lidahnya oke, normal atau tidak. Biasanya kalau parent kebingungan mungkin bisa screening ke dokter, dok kira-kira tongue tie anak saya ini lidahnya pendek tidak dok? Mungkin kalau orang tua merasa worry ya. Iya betul, jadi mungkin bisa di screening ke dokter. Jadi pertama ya tadi meminta anak membuka mulut, menjulurkan lidah untuk ke atas.
Nah, apabila anak tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana stimulusnya? Kita sebagai terapis bicara juga belajar tetap menggunakan tong spatel tadi. Kita menggunakan rasa, jadi kita bantu. Ini tadi masalah ke fisiologisnya. Jadi fungsi koordinasi otot-ototnya harus kita perkuat, gitu Mbak. Jadi mungkin orang tua, ya sepertinya tonton anak saya pendek. Kalau saya sebagai terapis bicara di lapangan, saya tidak perlu worry karena selagi bisa kita bantu secara otot, kita tingkatkan otot, mudah-mudahan itu akan bisa optimal, gitu. Tapi kita tidak memberikan harapan besar. Tapi kita sebagai terapis hanya membantu, mencoba meningkatkan kemampuan otot tadi. Oke, jadi ketika anak meminta, ayo lidahnya naik, nah kalau naik itu dia menyentuh gigi atau langit-langit? Keduanya bisa, kelengkung gigi atas nih, atau ke langit lagi bisa. Yang penting dia dengan posisi naik. Nah, apabila anak tidak mampu ya kita bantu dengan misalnya, ayo nih tahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu dengan lakukan, mainkan ke durasi, Mbak. Terus tadi kalau apabila anak tidak mampu ya tetap kita bantu dengan melatih ketahanannya ya, ketahanan lidah untuk bisa naik. Tong spatelnya ada di bawah lidah berarti. Iya, betul. Saat lidah dibawa ke atas, maka disangga ibaratnya betul. Disangga dengan tong spatel. Benar sekali. Jadi ya kita bantu secara anak mengusahakan. Apabila anak itu kesulitan ya kita berusaha pelan-pelan saja. Berusaha pelan-pelan untuk bisa naik ke atas lengkung gigi tadi, seperti itu. Terus, mungkin saya ada skip tadinya ketika anak kesulitan laterasi lidah kanan kiri. Nah, yaitu tadi kita coba untuk bantu anak yang tadi menggunakan dengan posisi bibir, dengan kita totolin di ujung bibir, itu meminta anak untuk menggerakkan, terus juga meminta anak lidahnya naik. Nah, gitu ke atas, terus bisa dengan ke bawah, gitu. Jadi dengan berulang ya, atas bawah. Coba buka mulutnya, lidahnya naik ke atas, naik, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu. Terus cilat, dijilat keseluruhan. Iya, gitu. Jadi ujung lidah menjilat atas ke area bibir atas. Berarti anak mampu. Kita rasa kekuatan otot bibirnya, koordinasinya baik, seperti itu. Itu kalau ternyata ada yang tidak mampu dilakukan, misalnya dia hanya bisa menjulurkan ke depan saja. Gimana tuh? Tetap kita latih ya Mbak, karena mau gimana pun ya memang kita kan sebagai terapis bicara kita fisiologisnya, otot-ototnya tuh kita fungsikan lagi, kita harus memperkuat ototnya. Tapi apabila anak ini ada membawa kelainan, yang tadi saya bilang misalnya tong tahannya mungkin pendek, terus dengan anak-anak permasalahan bibir sumbing, terus juga dengan anak-anak yang biasanya lidahnya mungkin membesar, itu biasanya banyak sih kasus-kasus. Tapi kalau kita di lapangan ya, khususnya di klinik, dengan prognosis anak itu yang tidak terlalu berat ya, jadi masih bisa kita optimalkan. Kemudian nih untuk yang tadi stimulusnya kan ada massage, kemudian tadi ada ada brush, kemudian tadi ada stimulus tentang pertama tadi raha, bibir, pipi, kemudian yang terakhir adalah lidah. Nah sebenarnya rangkaian ini itu dilakukan dalam satu waktu
atau kita boleh pisah. Misal nih hari ini hanya massage aja, terus nanti siang anaknya baru disuruh ngapain, atau memang harus dalam satu rangkaian? Boleh dipisah, tidak ada patokannya. Misalnya dalam satu rangkaian kegiatan kita harus lakukan masa aspirasi ini tidak. Jadi fleksibel saja, disesuaikan saja. Mungkin orang tua hari ini, saya mau melakukan latihan massage hari ini. Mungkin sorenya nanti kita brushing ya, kita sikat ya, nanti pakai madu lebih enak seperti itu. Jadi itu nggak apa-apa ya, nggak harus dilakukan semuanya berbarengan. Betul. Terus juga mungkin beberapa parent juga ini kan adalah rangkaian dari simulasi ya, simulasi oral motor tadi ada dengan aktivitas gerakan, terus juga gerakan-gerakan oral, terus juga mungkin kalau dengan aktivitas meniup, karena salah satu meniup ini melatih kemampuan pernafasan. Mungkin kebanyakan orang terlalu skip ya pernafasan ini, Mbak. Sebenarnya pernafasan ini apabila kita tidak melihat itu, dia adalah faktor yang utama sebenarnya pernafasan ini. Karena apabila kita makan terus pernafasannya masih jelek, itu gampang sekali tersedak. Terus juga gampang anaknya ngomongnya jadi artikulasinya nggak jelas, karena memang selain kemampuan oral motor dan pernafasan juga jadi faktor pendukung ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan oral motor, kemampuan pernafasan juga yang harus diperhatikan. Yang tadi saya sampaikan postural anak. Nah, jadi beberapa anak kasus yang kayak cerebral palsy yang tidak mampu dulu, terus kita meminta bantuan biasanya tim ahli lain seperti tim okupasi atau sensori integrasi, tim fisioterapi. Jadi mereka untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Jadi saling kerjasama antara tim-tim lainnya. Jadi terapis wicara juga untuk penanganan oral ini tidak bisa berdiri sendiri juga, Mbak. Baik. Kita memang tim ya. Betul. Ada beberapa tim yang memang, terutama mereka di bagian yaitu tadi motorik ya. Karena untuk maintenance kontrol postural, pernafasannya juga kayak gitu. Terus yang dilakukan terapis wicara untuk melatih kekuatan pernafasan nih. Nah, biasanya kita meniup bubble. Iya, meniup bubble. Apabila selain bubble, yang lebih mudah biasa kita tes itu menggunakan tisu atau kertas. Ditiup ya? Iya, gitu. Jadi secara gampang ya, kita lihat anak ini untuk meniup. Jadi beberapa kasus ya, anak-anak ini ketika meniup tuh mereka mengeluarkan lewat hidung, bukan lewat mulut. Jadi terkesan boros. Jadi ya itu tadi, kami tidak bisa kerja sendiri sebagai terapis wicara. Kita minta bantuan fisioterapis dan terapis sensori atau okupasi untuk meningkatkan kemampuan oral motor anak, terutama bagian pernafasannya mereka gitu. Jadi biasanya kita terapis wicara mencoba anak ini untuk meniup, hal yang mudah deh ya, karena tisu-tisu ini sangat ringan kan gitu. Jadi minta anak untuk meniup lagi. Oke. Berarti apabila tisu ini goyang berarti nih secara pernapasan dia mampu. Berarti ada udara yang keluar ya? Betul, lewat mulut. Nah, setelah itu kita coba naikin lagi nih. Oke, kita rasa tisunya dia bisa. Setelah itu kita meminta tiup balon. Nah, balon ini butuh pernafasan yang lebih kuat lagi dibanding dengan tisu, karena tisu kan sangat ringan ya. Kalau bubble ini kan anak harus betul-betul coba kita lakukan tiup. Ya, kita coba lagi. Nah, apabila anak belum bisa, kita coba lagi. Ayo, tiup lagi. Nah, mungkin kita pengen naikin lagi tingkatannya. Tiup lilin. Baru mau saya tanya itu tadi. Tiup lilin. Iya, jadi kami sebagai terapis wicara pun punya step ya, Mbak. Tidak langsung dia nggak bisa tuh tiup lilin, dia belum kuat. Jadi jangan tiba-tiba advance gitu ya. Kita mulai dari step yang paling basic. Benar sekali. Jadi yang pertama tadi kita coba dengan tiup tisu ya. Ketika anak sudah mampu, kita naikin tingkatannya tiup balon. Apabila anak sudah tiup balon, bisa
tiup tisu. Tiup lilin. Tiup lilin, maaf. Nah, setelah tiup lilin, ada lagi tiup peluit. Gitu. Jadi peluit lebih susah berarti ya? Jadi kan karena peluit itu harus koordinasi. Oke. Gitu. Jadi yang tadi kalau mau melakukan aktivitas meniup kepada anak itu ada 4 tadi. Pertama kita coba meniup tisu yang lebih mudah. Meniup tisu, setelah itu kita Bubble. meniup bubble atau meniup balon ini. Terus setelah itu kita meniup lilin. Setelah itu kita coba meniup peluit. Peluitnya macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Jadi ada sekarang tuh kan banyak macam-macam peluit ya, gitu itu yang tingkatan aktivitas meniup kita sendiri seperti itu. Gitu Mbak untuk stimulus oral motor ya yang Tapi untuk stimulus oromotor yang tadi dipraktekkan oleh Miss Indah itu aman ya dilakukan oleh orang tua di rumah secara mandiri gitu? Oke, secara mandiri aman, asal orang tua tetap belajar ya. Sekarang kan banyak sekali sosial media ya Mbak. Betul. Sosial media bisa lihat di YouTube, bisa lihat di sebelah. Jadi untuk kita pelajari, kita tidak bisa melimpahkan permasalahan Seluruh ini tanggung jawab ke terapis aja ya? terapis aja atau tim lainnya. Kita sebagai orang tua berperan penting. Betul. Karena apa? Orang tua adalah figur terapis utamanya Betul. anak-anak. Itu juga yang sebenarnya sering saya sampaikan Miss gitu, bahwa kita itu adalah tim ya. Jadi ada dokter atau psikolog ya sebagai asesor, kemudian ada terapis juga yang Betul. menjalankan program intervensi. Kita juga punya orang tua sebagai guru di rumah ya, Betul, ibarat betul, kata. betul. Kemudian juga ada guru di sekolah. Sebenarnya kan Betul. kita semuanya di sini tim ya. Iya, Jadi nggak bisa betul. kita bekerja sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin ketika anak diberikan terapi di klinik gitu ya, 1 minggu hanya ketemunya 2 kali, sedangkan Betul. waktunya banyak di rumah. Benar. Berarti artinya memang orang tua memang harus belajar juga bagaimana cara memberikan stimulus ya, Betul, benar sehingga untuk tugas memberikan intervensi itu tidak sepenuhnya hanya diberikan kepada klinik tumbuh kembang Betul, misalnya, betul. karena orang tua berperan penting ya untuk sekali. memberikan supportnya. Oke. Berarti intinya aman, boleh dilakukan oleh orang tua di rumah, asal step by stepnya itu benar. Betul. Dan caranya supaya tahu ini benar atau salah, kemudian urutannya benar atau Betul. salah, Mas sudah banyak sekali informasi yang bisa didapatkan ya, termasuk di podcast kita kali ini ya. Benar, Mungkin benar nanti sekali. parent yang ada di rumah kalau misalnya mau coba boleh di pause dulu ya, gitu, dilihat, dicoba, kalau lupa oke, berarti diulang lagi aja gitu ya. Sebenarnya itu sangat banyak sudah ya informasinya sangat, gitu. ya membantu ya para parent-parent yang sibuk gitu kan. Terus mungkin sekarang kan dengan sosial media ini Iya. luar biasa membagi informasi yang Iya. sangat edukatif ya Betul. Mbak. Betul. Karena Jadi, sosial media sekarang itu tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Betul. Kalau kita memang ambilnya dari sisi positif, Betul. banyak sekali manfaat yang bisa Benar, didapatkan ya. gitu. Oke, Miss. Ada lagi yang mungkin mau dipraktekin, Miss? Sudah sih. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Miss Hani tadi udah berkenan jadi model ya, Iya, sehingga betul. Miss Indah tadi mudah dalam mempraktekkan contoh-contoh stimulus yang bisa dikerjakan di rumah ya. Terima kasih Miss Hani sudah ngebantuin Terima kita. kasih. Terima kasih banyak juga untuk Miss Indah sudah berkenan hadir ya, dan juga penjelasannya hari ini. Kemudian contoh-contoh stimulus tadi juga sudah dipraktekkan sehingga super parent juga bisa mengikuti di rumah ya Miss ya. Semoga melalui episode podcast kita kali ini super parent juga lebih memahami bahwa kemampuan bicara pada anak itu juga didukung oleh perkembangan oromotor yang baik gitu ya Miss ya. Kemudian jika super parent menemukan adanya kesulitan pada anak, entah itu mungkin kesulitan dalam hal makan, mengunyah, menghisap, menelan seperti yang tadi disampaikan ya, atau mungkin ada keterlambatan dalam berbicara atau kesulitan dalam artikulasi ya, membentuk artikulasi, mungkin jangan khawatir, langsung saja datang ke klinik tumbuh kembang Super Kid, kemudian untuk melakukan assessment atau screening ya Miss ya, untuk melakukan pemeriksaan di awal supaya tahu intervensi apa yang nantinya tepat untuk diberikan gitu.
Terima kasih juga Super Parent yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Super Kid Talk. Tentunya kita akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Tentunya juga pasti bermanfaat ya untuk Super Parent dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Jangan lupa untuk like, kemudian berikan juga komen yang positif kepada kami. Boleh juga nanti request mau tema apa yang akan kita bahas di next episode gitu ya. Terima kasih juga untuk Miss Indah. Ya, jangan kapok ya datang ke podcast kita ya. Ya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dalam keadaan yang jauh lebih baik ya Miss ya. Gitu. Mungkin kita boleh pamitan dulu ke Super Parent. Bye bye Super Parent. Terima kasih sudah menyaksikan Super Kid Talk. Sampai jumpa.